Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan membahas hal-hal menarik seputar dunia teknik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda di bidang teknik. Pada video kali ini kita coba akan membuat video Q&A, question and answer mengenai oli mesin atau pelumas. Dimana ini merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan saya dulu ketika saya mempelajari mengenai pelumas, dan kali ini saya coba berbagi kepada kita semua. Harapannya semoga dengan menonton video ini Anda mendapat wawasan mengenai oli mesin atau pelumas. Pertanyaan yang pertama, apakah oli mesin bensin atau gasolen bisa digunakan untuk oli mesin diesel? Jawabannya apa kira-kira? Yap, jawabannya adalah bisa. Selagi pada kemasan pelumas yang Anda beli, ada di situ tertulis kodenya, ada mencantumkan kode S dan C, misalnya kode API SL garis miring CC. Nah, di situ ada huruf S dan ada huruf C. Maka pelumas tersebut bisa digunakan atau saling silang bisa digunakan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Jika pada kemasan pelumas terdapat kode tersebut, maka jangan sekali-sekali menggunakan pelumas mesin bensin ke mesin diesel atau sebaliknya. Karena secara prinsip mesin bensin dan mesin diesel ini berbeda dari sistem kerjanya, di mana mesin bensin menggunakan pembakaran menggunakan spark ignition engine, yaitu pembakaran menggunakan percikan busi, sedangkan mesin diesel menggunakan yang namanya compression ignition engine atau pembakaran menggunakan sistem kompresi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah pelumas mobil dapat digunakan untuk pelumas sepeda motor? Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang paling banyak, di mana ada mitos bahwa ketika kita menggunakan pelumas mobil, kilometer dari penggantian pelumasnya menjadi panjang, misalnya dari 3.000 bisa menjadi 5.000 kilometer. Nah, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah dari sekian banyak narasumber mengatakan bahwa tidak direkomendasikan untuk menggunakan pelumas mobil ke pelumas sepeda motor. Jawabannya adalah tidak, karena secara konstruksi mesin sangat berbeda jauh antara mesinnya sepeda motor dengan mesin mobil. Pada sepeda motor, oli diformulasikan untuk melumasi kopling, kemudian transmisi yang tergabung dalam satu kesatuan pada mesin, di mana di situ ada poros engkol, kemudian piston, ada transmisi, ada kopling dalam satu kesatuan. Berbeda dengan konstruksi mesin mobil yang dimana piston kemudian poros engkol terpisah dengan transmisi dan kopling, sehingga tidak direkomendasikan untuk menggunakan pelumas mobil ke sepeda motor. Pelumas mobil tidak mengakomodir kopling slip, artinya di situ tidak ada zat aditif untuk membuat kopling pada sepeda motor untuk menjadi tidak anti slip. Nah, ketika kita menggunakannya, bisa jadi sepeda motor kita yang kita gunakan nanti bisa menjadi slip koplingnya. Ketika slip, maka tenaga dari si piston yang terdorong oleh ledakan pembakaran tidak akan bisa sampai ke roda sepeda motor kita. Nah, tetapi dari sekian banyak yang mengatakan tidak, ada satu sumber yang mengatakan bahwa bisa digunakan untuk sepeda motor, tetapi untuk sepeda motor matic, karena sepeda motor matic ini memiliki kopling kering sama dengan mobil yang juga kopling kering. Alasan lainnya bahwa pelumas mobil tidak bisa digunakan untuk pelumas sepeda motor karena putarannya. Jadi pada sepeda motor putaran engine-nya itu bisa sampai 11.000 rpm. Berbeda dengan mobil yang mungkin hanya sampai dengan 6.000 rpm. Nah, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa keunggulan oli multigrade dibandingkan dengan single grade?
Oli multigrade contohnya misalnya 10W sampai 40, di mana oli multigrade bisa mengakomodir pelumasan pada kondisi dingin, yaitu angka 10 sebelum huruf W sampai dengan 50. 10 untuk viskositas pada keadaan dingin dan 50 untuk viskositas pada keadaan mesin panas atau mesin bekerja pada suhu kerjanya. Nah, kalau oli single grade dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengakomodir suhu lingkungan pada daerah dingin, di mana atau tidak mengakomodir untuk suhu di panas, karena dia hanya memiliki satu viskositas. Misalnya kita memiliki pelumas SA40, maka SA40 tidak bisa digunakan untuk keadaan pada musim dingin. Atau ketika kita memiliki oli yang encer, misalnya SA10, nah pada kondisi panas ini juga tidak bisa memberikan pelumasan yang baik untuk mesin kita. Nah, begitulah penjelasannya kelebihan dari oli multigrade, meskipun harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan single grade. Kemudian pertanyaan yang keempat, misalnya gini, dari rekomendasi pabrik merekomendasikan bahwa kode API-nya itu misalnya kode API SG. Nah, ternyata saya ingin membeli pelumas dengan kode yang lebih tinggi, misalnya kode API SN. Nah, apakah boleh? Nah, jawabannya adalah lebih bagus, karena rekomendasi dari pabrikan, misalnya dari produsen sepeda motor misalnya atau mobil, merekomendasikan untuk menggunakan API SG, dan ternyata saya ingin membeli kode API SN. Antara SG dan SN alfabetnya lebih tinggi yang N, jadi semakin bagus pelumas yang nanti akan saya gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagus mana oli yang kental dengan oli yang encer? Nah, pada prinsipnya semua pelumas itu bagus, tergantung dari kegunaannya untuk apa, tujuannya untuk apa, kemudian kebutuhannya untuk apa. Jadi sesuaikan kebutuhan pelumas Anda sesuai dengan kebutuhan Anda, kemudian karakter dari mesin Anda, dan juga fungsi dari pelumasan tersebut untuk apa gitu. Misalnya Anda tinggal di sebuah daerah yang cenderung panas terus, antara bulan 1 mungkin sampai bulan 12 panas terus. Nah, Anda bisa menggunakan oli single grade, misalnya SA40, tidak masalah. Kemudian misalnya Anda tinggal di daerah yang dingin terus, Anda menggunakan oli yang encer, misalnya SAE10. Kemudian Anda tinggal di daerah yang mungkin bisa sebagian musimnya musim hujan atau dingin, kemudian ada musim panasnya, Anda bisa menggunakan oli yang multigrade tadi. Jadi encer atau kentalnya pelumas itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya ada seorang yang menggunakan kendaraan atau mesin Anda untuk pekerjaan yang berat, Anda bisa memilih oli yang lebih kental karena lebih bisa memberi perlindungan terhadap komponen yang bergesekan, di mana pada oli yang kental lapisan oil filmnya lebih tahan dan tidak mudah pecah. Tapi Anda ketika ingin menggunakan mesin atau kendaraan untuk berakselerasi atau kecepatannya harus tinggi, nah Anda bisa memilih oli yang lebih encer. Jadi penggunaan oli encer atau kental ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, itulah beberapa question dan answer yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.